Indonesia, negara yang dibentuk dari beragam budaya dan kepercayaan, berada di persimpangan jalan. Kepulauan ini, dengan pulau-pulau dan penduduknya yang beragam, merupakan bukti persatuan dalam keberagaman. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar yang membutuhkan solusi inovatif dan upaya bersama. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah Indonesia yang sedang berkembang menjadi secercah harapan. Sistem ini, yang berakar pada prinsip-prinsip etika dan moral, menawarkan alternatif berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai rakyatnya. Namun, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, telah memberikan tantangan yang kuat, mendesak bangsa untuk merenungkan ketergantungannya pada barang impor, terutama hijab dari Tiongkok. Seruannya bukan hanya tentang mengurangi impor, tetapi tentang membangkitkan rasa bangga dan kemandirian nasional. Ajakan bertindak ini berfungsi sebagai pengingat tepat waktu tentang potensi yang belum dimanfaatkan di dalam negeri Indonesia sendiri, khususnya di dalam pesantren yang semarak. Lembaga-lembaga ini bukan hanya pusat pembelajaran agama, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kata-kata gubernur beresonansi mendalam, menggemakan sentimen banyak orang yang percaya pada kekuatan produksi dan konsumsi lokal. Dengan berfokus pada bakat dan sumber daya dalam negeri, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. Beliau bertanya, mengapa Indonesia, negara dengan warisan tekstil yang kaya dan populasi Muslim yang besar, bergantung pada impor untuk simbol keyakinan mendasar seperti hijab? Pertanyaan ini menantang bangsa untuk memikirkan kembali strategi ekonominya dan memanfaatkan kekuatannya sendiri. Jawabannya, menurut beliau, terletak pada pemanfaatan jiwa kewirausahaan pesantren dan memberdayakan mereka untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong inovasi dan kewirausahaan di dalam komunitas ini, Indonesia dapat menciptakan peluang baru dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tantangan ini bukan hanya tantangan ekonomi, ini adalah ajakan bertindak yang berbicara kepada jiwa Indonesia. Ini tentang menghidupkan kembali semangat gotong royong yang telah lama menjadi landasan masyarakat Indonesia. Ini tentang mendorong kemandirian, merayakan identitas budaya, dan memberdayakan masyarakat untuk mengendalikan nasib ekonomi mereka. Dengan melakukan itu, Indonesia dapat membangun masa depan yang sejahtera dan sesuai dengan warisan budayanya. Visi gubernur jelas, untuk melihat Indonesia bukan hanya sebagai konsumen barang global, tetapi sebagai produsen yang bangga, berbagi produk dan nilai budaya yang unik dengan dunia. Visi ini membutuhkan upaya kolektif untuk mengubah lanskap ekonomi bangsa. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam visi gubernur, mengeksplorasi potensi produksi berbasis pesantren, peran Bank Indonesia dalam membina sektor yang sedang berkembang ini, dan pentingnya literasi ekonomi syariah dalam memberdayakan masyarakat Indonesia untuk merangkul babak baru yang menarik ini. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Untuk memahami pentingnya tantangan dari Gubernur Warjio, kita harus mengerti dulu peran penting agama Islam di masyarakat Indonesia. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, identitas budaya Indonesia sangat terkait dengan agamanya. Prinsip-prinsip Islam tidak hanya memandu perilaku pribadi, tetapi juga interaksi masyarakat dan praktik bisnis. Hubungan erat ini melampaui ranah spiritual, meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan ekonominya. Nilai-nilai keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan tertanam kuat dalam cara bisnis dijalankan. Ekonomi syariah, sistem yang berakar pada prinsip-prinsip Islam tentang perilaku etis, keadilan sosial, dan tanggung jawab keuangan, telah menemukan lahan subur di Indonesia. Ini menawarkan kerangka kerja yang menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan standar moral dan etika. Ekonomi syariah bukan hanya konsep khusus, tetapi terjalin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini memengaruhi berbagai sektor, mulai dari perbankan dan keuangan hingga produksi makanan dan retail. Dari perbankan dan keuangan syariah, yang telah mengalami pertumbuhan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, hingga industri makanan halal, yang melayani pasar domestik dan global yang besar, prinsip-prinsip syariah membentuk lanskap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sektor-sektor ini merupakan bukti meningkatnya penerimaan dan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Penerimaan ekonomi syariah yang semakin meningkat ini didorong bukan hanya oleh kepatuhan beragama, tetapi oleh keinginan yang tulus untuk sistem ekonomi yang lebih adil dan etis. Orang-orang semakin mencari cara untuk memastikan kegiatan ekonomi mereka selaras dengan nilai-nilai mereka. Komitmen Indonesia terhadap ekonomi syariah terlihat jelas dalam kerangka peraturan yang kuat dan peran proaktif lembaga seperti Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhannya. Lembaga-lembaga ini bekerja keras untuk menciptakan lingkungan di mana bisnis yang sesuai syariah dapat berkembang. Komitmen ini semakin ditegaskan oleh antusiasme masyarakat Indonesia yang melihat ekonomi syariah bukan hanya sebagai masalah agama, tetapi sebagai jalan menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan dan perluasan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Tantangan gubernur untuk meningkatkan produksi lokal barang-barang seperti hijab sejalan dengan gerakan yang lebih luas menuju ekonomi yang lebih mandiri dan beretika. Dengan berfokus pada produksi lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warganya. Dengan memanfaatkan potensi pesantren, Indonesia dapat semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariahnya, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mempromosikan model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Lembaga-lembaga ini dapat memainkan peran penting dalam mendidik generasi pemimpin berikutnya yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di negara ini. Inti dari visi Gubernur Warjio terletak pada potensi transformatif pesantren di Indonesia. Pesantren-pesantren ini, yang tersebar di seluruh Nusantara, telah lama dihormati sebagai pusat pembelajaran agama dan bimbingan spiritual. Mereka telah menjadi fondasi pendidikan moral dan etika, membentuk generasi-generasi Indonesia dengan nilai-nilai integritas, disiplin, dan pengabdian masyarakat. Sekarang, mereka diakui potensinya untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis, mendorong pertumbuhan dan kemakmuran dari akar rumput. Perubahan ini bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat agar mandiri dan inovatif. Model pesantren sangat cocok untuk mendorong kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan memadukan pelatihan kejuruan dengan pendidikan tradisional, pesantren menciptakan generasi wirausahawan terampil yang baru. Dengan ikatan komunitas yang kuat, penekanan pada kemandirian, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, pesantren memiliki lingkungan yang ideal untuk membina usaha kecil dan menengah. Usaha-usaha ini dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Bayangkan pesantren brand berubah menjadi pusat produksi yang ramai, di mana para santri tidak hanya belajar kitab suci, tetapi juga keterampilan kejuruan yang berharga, mulai dari menjahit dan produksi tekstil, hingga pertanian dan pengolahan makanan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa para santri berkembang secara menyeluruh dan siap untuk berbagai jalur karier. Visi ini bukanlah mimpi yang jauh, itu sudah mulai terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Banyak pesantren telah berhasil mengintegrasikan kegiatan ekonomi ke dalam kurikulum mereka, menjadi contoh bagi yang lain untuk diikuti. Pesantren memantapkan diri sebagai produsen berbagai macam barang yang sukses, mulai dari produk pertanian dan makanan olahan hingga kerajinan tangan dan tekstil. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi permintaan lokal, tetapi juga dipasarkan ke khalayak yang lebih luas, menunjukkan potensi usaha berbasis pesantren. Usaha-usaha baru ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi komunitas pesantren. Mereka juga melestarikan kerajinan tradisional, mempromosikan produk lokal, dan menumbuhkan semangat kemandirian. Efek riak dari kegiatan ini dapat dirasakan di seluruh ekonomi lokal, mengangkat seluruh komunitas. Potensi produksi berbasis pesantren jauh melampaui manfaat ekonomi. Ini mencakup dimensi sosial, budaya, dan pendidikan, menjadikannya pendekatan holistik untuk pembangunan masyarakat. Dengan memberdayakan lembaga-lembaga ini untuk menjadi mesin pertumbuhan, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan secara bersamaan, mulai dari mengurangi pengangguran dan kemiskinan, hingga mempromosikan pembangunan pedesaan dan melestarikan warisan budaya. Pendekatan multifaset ini memastikan pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran jangka panjang. Kunci untuk membuka potensi ini terletak pada penyediaan dukungan yang diperlukan bagi pesantren, mulai dari akses ke keuangan dan teknologi hingga pelatihan dan bimbingan,
agar dapat berkembang di pasar yang kompetitif. Dengan sumber daya dan bimbingan yang tepat, pesantren dapat menjadi katalisator perubahan yang kuat, mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera. Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, telah mengambil peran proaktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. Menyadari potensi besar dari sektor ini, Bank Indonesia telah melampaui mandat tradisionalnya dalam kebijakan moneter, secara aktif mempromosikan inklusi keuangan, mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif bagi bisnis yang sesuai syariah untuk berkembang. Inti dari upaya Bank Indonesia adalah komitmennya untuk memberdayakan pesantren sebagai pelaku ekonomi. Menyadari tantangan unik yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini dalam mengakses layanan keuangan dan mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, Bank Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Inisiatif ini termasuk menyediakan pelatihan literasi keuangan kepada komunitas pesantren, memfasilitasi akses ke opsi pembiayaan yang sesuai syariah, dan menghubungkan pengusaha pesantren dengan calon investor dan pasar. Selain dukungan langsungnya untuk pesantren, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan kebijakan yang lebih luas untuk pembangunan ekonomi syariah. Dengan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Bank Indonesia mendukung kebijakan yang mempromosikan inklusi keuangan, memperkuat kerangka peraturan untuk keuangan syariah, dan menciptakan kesetaraan bagi bisnis yang sesuai dengan syariah. Komitmen Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia tidak tergoyahkan. Dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan, Bank Indonesia memberdayakan individu, komunitas, dan lembaga untuk merangkul prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bukan hanya sebagai masalah keyakinan, tetapi sebagai jalan menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.